Egyanus Kogoya gigit jari, Indonesia tak akan barter kemerdekaan dengan KKB Papua. Kapolda Papua Irjen Matius Fahiri menegaskan tidak ada barter antara kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua wilayah Doga Egyanus Kogoya dengan negara Indonesia dalam upaya pembebasan pilot Susi Air Philip McMartens. Dilansir dari tribunnews.com, Egyanus Kogoya meminta kemerdekaan Papua dari Indonesia sebagai syarat pembebasan pilot Susi Air. Tidak ada barter antara Egyanus dengan negara. Egyanus merupakan warga negara Indonesia, jadi tidak ada barter antara negara yang katanya mau merdeka atau lainnya, katanya, dikutip dari YouTube Kompas TV 11 Juli 2023. Intinya tidak ada solusi lain selain pilot itu diserahkan, imbuhnya. Fahiri juga mengatakan Egyanus tidak bisa memberikan tawaran lain, entah itu tawaran kemerdekaan atau meminta senjata dan amunisi. Ini adalah kedaulatan negara, sehingga Egyanus tidak bisa memberikan tawaran lainnya. Tidak ada tawaran merdeka atau minta senjata dan amunisi. Aparat TNI Polri tidak berbicara masalah itu, katanya. Sementara itu, terkait dengan keberadaan pilot Susi Air, Fahiri mengungkapkan bahwa masih berada di wilayah Doga dan dalam kondisi aman. Ya masih ada di Doga, aman-aman dan sehat, ungkapnya. Fahiri menyatakan hingga saat ini pihaknya bersama pemerintah daerah juga masih membangun pendekatan terhadap keluarga Egyanus untuk menjalin komunikasi langsung dengan Egyanus yang membawa pilot asal Selandia Baru tersebut. Diketahui Egyanus Kogoya membantah pihak meminta uang tebusan 5 miliar untuk syarat pembebasan pilot Susi Air Philip McMartens, seperti dikutip dari tribunpapua.com. Ungkapan Egyanus Kogoya tersebut disampaikan melalui video yang beredar berdurasi 2 menit. Dalam video tersebut, Egyanus Kogoya menyebut tebusan 5 miliar tersebut hanya omong kosong. Ia juga mengatakan tidak akan menerima uang tersebut jika nanti diberikan. Egyanus juga menyampaikan syarat pembebasan pilot Susi Air adalah kemerdekaan Papua. Saya tangkap pilot itu hanya mau merdeka. Saya tidak pernah minta uang tebusan seperti berita yang beredar, ucapnya. Dikatakan Egyanus, ia hanya akan membebaskan pilot Susi Air jika Papua merdeka. Kalau Papua tidak merdeka, kami tidak akan menyerahkan pilot. Jadi soal permintaan 5 miliar dari Kodam 3 itu omong kosong, tegasnya. Hingga saat ini Egyanus Kogoya menegaskan masih akan menyandera pilot Susi Air. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kepolisian Daerah Polda Papua mengungkapkan bahwa KKB pimpinan Egyanus Kogoya meminta tebusan uang sebanyak 5 miliar sebagai syarat melepas Kapten Philip. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan permintaan tebusan uang itu akan disanggupi dengan proses negosiasi. Sebetulnya terkait hal itu, Pemda Papua sedang menyiapkan pembayaran uang petugas sejak awal pada saat adanya tuntutan kelompok Egyanus Kogoya, kata Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo, dikutip dari Kompas TV, Minggu 2 Juli 2023. Beberapa saat setelah penyandera muncul video pertama adanya tuntutan kepada pemerintah RI, yaitu sejumlah uang, senjata, bahan makanan, dan bahan medis, tambah Beni. Sudah terdeteksi 500 anak buah hingga ratusan pentolan KKB siap-siap mati atau menyerah.
Ditreskrim Polda Papua, Kombes Pol Faizal Ramadhani menyampaikan bahwa upaya pengejaran dan penangkapan terhadap kelompok kriminal bersenjata KKB hingga kini terus dilakukan. Satu persatu pengungkapan ada juga yang menghasilkan nama baru. Dari pengungkapan tersebut, Polda Papua mengeluarkan 106 daftar pencarian orang DPO. Selama 5 tahun ini ada 106 KKB yang kami masukkan dalam DPO. Dari 106 ini kami juga lihat mana yang paling memungkinkan untuk kami tangkap, dan dari 106 ini bisa dibilang pentolan-pentolan sudah masuk semua, sedangkan kalau dihitung totalnya jumlah KKB ini bisa berkisar sekitar 500 orang, jelas Faizal saat ditemui di Meksone Hotel Jayapura Senin. Hanya dikatakan jumlah 100 ini merupakan nama-nama yang teridentifikasi, sebab masih ada nama lain yang belum teridentifikasi. Polda sendiri, kata Kombes Faizal, kurun waktu 5 tahun terakhir paling tidak menangani 40-50 perkara khusus KKB. Tahun lalu strategi penegakan hukum lebih pada soft approach, akhirnya tidak terlalu kencang, namun tahun ini kembali dilakukan penegakan hukum, dan kami lakukan bukan hanya terhadap KKB hanya saja, tetapi juga mensupport KKB, baik mendukung lewat logistik maupun yang lainnya, imbuhnya. Sementara upaya untuk mempersempit ruang gerak selain melakukan pengejaran, polisi juga memasang foto wajah pada DPO ini di kabupaten yang menjadi basis kelompok tersebut. Kalau di kabupaten malah kami pajang foto-foto DPO, tutup Faizal.